Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Kita dipilih, kita istimewa karena darah Tuhan yang mahal itu menyelamatkan setiap kita. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Selamat Jumat Agung Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Yesus buat setiap kita. Bisa lihat kanan kiri, katakan kamu istimewa dalam Yesus. Amin. Kita istimewa dalam Tuhan Yesus. Sehingga dengan darahnya yang mahal, dengan lunas untuk menyelamatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kuralamaya syanderalaya, kinaralamaya syi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Thank you Lord. Ora lama ya syi. Haleluya. Salibmu membuka
Terima kasih Tuhan. Sebab kami istimewa di hadapan-Mu Yesus. Kau tebus kami dengan nyawa-Mu Tuhan, dengan darah-Mu. Cuma Tuhan lebih lagi sendiri katakan, Yesus. Oh Tuhan, bila yang terbaik tersedia, kami bersyukur. Oh, panggil namanya Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, arti hidupku. Oh Tuhan, kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Semua karena darah-Mu, semua karena cinta-Mu, semua karena kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Dia namamu. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, amin. Oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Pandang Yesus. Oleh darah Yesus, amin. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus,
kasih Tuhan Yesus. Kami kagum, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat cinta-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarkan hidup kami terus menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini pujian dan syukur kami. Kami siap memasukkan Tuhan lebih lagi, yang siap memasukkan Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan, amin. Kita dipilih, jadikan anaknya ahli warisnya. Thank you Lord. Dengan bangga ya, dengan bangga dan kagum kepada Tuhan. Kata pujian ini ya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Ya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Yeah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Amin. Dengan bangga katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatan yang penuhi hatiku. Amin. Dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenangan. Dua-duanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Thank you Jesus. He's so good to you. So good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Cuma Tuhan kata Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, He is so good to you. He is so good to me. Amen. Jesus, He's so good to you. Sungguh baiknya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and
kita. Tiada yang dapat melawan kita. Siapakah yang dapat melawan? Ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Ya Allah yang luar biasa, amin. Mari kita sembah Tuhan. Lebih lagi. Bila Allah di pihak kita, Tidak ada yang dapat melawan setiap kita, amin. siapakah yang dapat melawan? Ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Tuhan, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Darahnya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Ya Allah berkuasa. Haleluya. Amin. Kalau kita tahu semua karena kasih karunia Tuhan, karena darahnya kita tidak akan pernah takut. Amin. Sebelum duduk tos kanan kiri tidak akan pernah takut. Sebab ada darah Yesus menyertai kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Darah-Mu mengalir di kayu salib, menebus kami, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib, hapuskan dosa pelanggaranku. Bagai penebus, Nya disiksa dan dihancurkan, darah yang mengalir di kayu salib, yang sanggup sucikan, ampuniku. Kasih Yesus sempurna, memulihkan seluruh hidupku, telah lunas di kayu salib supaya aku
Oh, lebih lagi. Kasih Yesus sempurna, memulihkan seluruh hidupku. Telah lunas di kayu salib supaya aku diselamatkan, dibebaskan. Kasih Yesus sempurna, memulihkan seluruh hidupku. Telah lunas di kayu salib supaya aku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Aku diselamatkan, dibebaskan, Iranamaya Sikarala Barala 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini memperingati Jumat Agung, kematian-Mu Tuhan. Kematian yang bukan kematian seperti biasa, tetapi kematian yang diawali dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Engkau lewati, Engkau lakukan, bahkan Engkau naik ke kayu salib, mencurahkan darah-Mu yang kudus, yang mahal. Itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sangat luar biasa Tuhan. Engkau mengasihi dunia ini dengan seisinya. Engkau mengasihi kami semuanya Tuhan, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Karya-Mu yang dahsyat, karya-Mu yang agung, karya-Mu yang luar biasa yang Kau lakukan di atas kayu salib, untuk menebus kami yang seharusnya mati, untuk menyelamatkan kami, untuk memperdamaikan kami, untuk melepaskan kami dari kuasa dosa, kuasa maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kebanggaan kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami kagum punya Allah yang seperti Engkau, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selayaknya Engkau kami tinggikan, kami agungkan, kami masyurkan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan juga kesempatan kepada setiap kami umat-Mu. Pagi hari ini boleh kami memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan duduk diam di hadirat-Mu Tuhan untuk mendengar sabda-Mu, karena kami butuh akan kuasa firman-Mu. Firman-Mu yang penuh kuasa, yang menuntun kehidupan kami,
Firman-Mu yang penuh kuasa, yang menetapkan setiap langkah kami. Untuk itu urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan hikmat pengertian pewahyuan daripada-Mu Tuhan, supaya kami memiliki pengertian yang benar, mengenal pribadi-Mu yang benar Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang khusus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat yang siap diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin pujian, singer, juga para imam musik. Salam. Ya, hari ini kita ibadah Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian Yesus Kristus. Saya akan bawakan dengan satu tema, tetap mengasihi walaupun terluka. Amin. Jadi judul firman Tuhan pagi hari ini adalah tetap mengasihi walaupun terluka. Tetapi sebelumnya saya akan ingatkan kembali bahwa di bulan April ini juga bahwa visi Gembala Pembina kita untuk tahun 2026. Ya. Tahun 2026 tahun amanat agung. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayatnya ke-19 sampai ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang Tuhan, selalu saya tekankan amanat agung tugas semua orang percaya. Amin. Bukan untuk pendeta saja, aktivis saja, pelayan saja, tetapi seluruh orang percaya memiliki tugas untuk melaksanakan amanat agung. Amanat agung menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Tetapi sebelum kita memuridkan orang lain, pribadi lepas pribadi, kita harus tetap menjadi murid, harus selalu menjadi murid. Ya, amanat agung mengajarkan, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Tetapi perlengkapi dulu pribadi lepas pribadi kita. Kita harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan sampai mengenal pribadi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, memuridkan atau menjadi murid bukan hanya untuk orang yang belum percaya saja, atau untuk yang baru percaya saja, tetapi juga untuk yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, menjadi murid Yesus Kristus itu adalah seumur hidup. Karena menjadi murid adalah menjadi pengikut. Bagi saudara dan saya orang percaya, tidak ada kata mantan murid Yesus Kristus. Tidak ada kata mantan pengikut Yesus Kristus. Sebab kalau ada sampai mantan, terputus menjadi pengikut, terputus menjadi murid, tidak akan memperoleh hidup kekal. Amin. Bapak Ibu yang di Tuhan, sekali lagi, menjadi murid Yesus Kristus artinya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi menjadi pengikut harus seumur hidup. Kalau tidak menjadi pengikut seumur hidup artinya mantan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Markus pasal 8 ayatnya yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Garis bawahi, di sini ada orang banyak dan murid-muridnya. Ada kata dan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, lanjut. Dan berkata kepada mereka, kepada orang banyak dan kepada murid yang 12 Rasul, setiap orang yang mau mengikut aku
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bahkan di ayat lain dikatakan mengikut aku setiap hari. Artinya kalau setiap hari seumur hidup jadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Amin. Menjadi seumur hidup menjadi murid Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ada kata-kata murid-muridnya. Ya, orang banyak itu bisa ada dua macam. Orang banyak bisa disebut yang belum percaya atau yang baru percaya. Dan murid-muridnya ini menunjuk kepada 12 murid inti para rasul yang sudah melayani bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang sudah harus menjadi pengikut. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Jadi untuk menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus itu sekali lagi seumur hidup. Tidak dibatasi karena lamanya jadi orang Kristen. Wah, saya sudah lama jadi orang Kristen. Ya, sudah puluhan tahun tidak usah jadi murid lagi. Tidak bisa Bapak Ibu Tuhan. Ya, tidak dibatasi dengan aktivitas pelayanan. Ya, jadi pendeta, jadi gembala, bahkan gembala pembina sekalipun statusnya tetap murid Kristus. Statusnya tetap pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, semuanya harus jadi murid atau pengikut Tuhan sekali lagi seumur hidup. Dan semua orang percaya, tidak dibatasi dengan lamanya jadi orang percaya, tidak dibatasi karena aktivitasnya sebagai pengerja, sebagai pendeta, sebagai gembala. Ya, tidak dibatasi. Jadi seandainya kalau saya mengajarkan bahwa jadi murid Yesus Kristus hanya untuk orang yang belum percaya atau orang yang baru percaya saja, betapa botolnya saya. Amin. Apa itu botol? Bodoh dan tololnya. Tapi puji Tuhan saya tidak mengajarkan itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, karena jadi murid Yesus Kristus itu sekali lagi seumur hidup semua orang percaya. Kita kembali kepada ibadah pagi hari ini, ya, yaitu Jumat Agung adalah hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kalau lihat tadi tayangannya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan kematian yang biasa-biasa saja, tetapi kematian dengan penderitaan yang luar biasa. Ya. Sebelum mati sudah menderita begitu luar biasa. Dicambuk, waduh, lihat gambarnya, bahkan saya tadi tutup mata, saudara. Saking, aduh, nggak teganya ya, mengerikan begitu penderitaan yang dialami Yesus. Badannya seperti bubur. Bayangkan saudara, ketika naik di kayu salib, dengan tangan terpaku, ya, setiap bernapasnya itu ada gerakan, pasti punggungnya bergesekan dengan kayu yang kasar. Bapak Ibu yang Tuhan, kayu salib itu bukan kayu yang bagus, yang diserut, bukan saudara, ya. Yang seperti dipasang di gereja-gereja. Itu kayu gelondongan, cuma dipapas biasa. Begitu menyakitkan. Setiap bernapas itu punggungnya bergesek. Ya. Setiap bernapas itu tarikan tangannya bisa dibayangkan. Sedangkan pakunya ada di urat ini ya. Urat yang menyakitkan kalau dipaku di sini nih. Itu penderitaannya luar biasa. Bahkan sampai kematiannya dengan mencurahkan darahnya. Itu dilakukan karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa mengasihi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus Kristus disalibkan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Lukas. Pasalnya 23. Mulai 33 sampai 43. Tolong disimak saja. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak,
Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab sedang engkau menerima hukuman yang sama." 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Nanti ulangi lagi di rumah, baca, renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Jumat Agung adalah kematian Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa Yesus Kristus yang harus mati? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jawabannya yang pertama adalah karena kasih Allah akan dunia. Ya. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Ini firman-Nya sudah sering kita sampaikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukti kasih Allah akan dunia ini dengan seisinya, termasuk saudara dan saya yang ada di dalamnya, dengan rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, supaya kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah untuk saudara dan saya, merelakan anaknya yang tunggal. Bayangkan Bapak Ibu Tuhan, kalau ada di antara saudara punya anak cuman satu-satunya, relakah untuk menolong yang lain dengan menyerahkan anak yang satu-satunya untuk mati? Saya yakin dan percaya berat dan mungkin tidak akan melakukannya. Tetapi puji Tuhan, Allah Bapa yang begitu limpah dengan kasih-Nya. Amin. Karena mengasihi saudara dan saya, Allah rela menyerahkan anaknya yang tunggal, bahkan sampai mati dan kayu salib, dengan mencurahkan darahnya yang kudus yang mahal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu, yang seharusnya saudara dan saya mati karena sudah ada di dalam kuasa dosa. Amin. Sejak Adam jatuh dalam dosa, kita ada dalam kuasa dosa. Kita sudah tergadai. Kita milik Allah, tapi kita ada dalam kuasa dosa, kuasa si iblis. Dan untuk menebusnya, untuk mengambil kembali dari kuasa si iblis, dibayar dengan mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang kudus yang mahal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, supaya kita manusia dibenarkan, diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Sebab ketika
Adam jatuh dalam dosa, maka terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Amin. Hilang kemuliaan Allah daripada manusia. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus dari salib, supaya saudara dan saya dibenarkan, diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Yuk kita buka firman Tuhannya di dalam Roma pasal 5 ayatnya 8 sampai 11. Dikatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Garis bawahi. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti, garis bawahi, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karya Yesus di atas kayu salib, supaya saudara dan saya selain diselamatkan, dibenarkan, didamaikan dengan Allah. Amin. Dulu sebelum percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat pribadi, kita adalah seterunya Allah. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya didamaikan. Amin. Kita menjadi anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, yang berikutnya, kenapa harus Yesus Kristus yang mati? Untuk menebus manusia dari kuasa dosa, kuasa setan dan si jahat. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau saudara dan saya tidak percaya akan karya Yesus Kristus dari kayu salib, maka firman Tuhan katakan hidup saudara dan saya adalah hidup yang sia-sia. Amin. Orang yang tidak percaya dan menerima Yesus Kristus, bahkan karyanya di atas kayu salib, firman Tuhan dikatakan mereka adalah orang yang hidupnya sia-sia. Tapi puji Tuhan, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang hidup tidak sia-sia, tetapi kita memiliki kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, yang keempat, karena Allah yang inkarnasi menjadi manusia yang suci. Kenapa harus Yesus? Allah yang menjelma menjadi manusia, karena yang akan diselamatkannya adalah manusia. Saudara dan saya. Mungkin kalau yang akan diselamatkannya harimau, Allah jadi harimau. Tetapi yang akan diselamatkannya adalah manusia, maka Allah menjadi manusia. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Di ayat yang ke-14-nya, yang namanya kita kenal,
Yesus Kristus. Menjadi manusia karena yang akan diselamatkan sekali lagi yaitu manusia, saudara dan saya. Harus diselamatkan oleh Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi yang harus menyelamatkan Allah harus seorang manusia yang kudus, yang suci, yang tidak berdosa. Tidak ada. Sebab firman Tuhan katakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa sejak Adam jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3. Amin. Tidak ada yang benar, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka harus ada manusia yang suci, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, harus yang suci untuk membersihkan yang kotor. Ya. Seandainya di lantai ini ada kecap saja, ada kotoran saja, lalu kita lap dengan lap kain yang kotor, maka lantai itu akan tambah kotor. Amin. Tetapi kotoran yang ada di lantai begitu dilap dengan lap yang bersih, dengan kain yang bersih, maka lantai itu akan bersih dan kotorannya itu akan pindah kepada kain. Amin. Begitulah Yesus Kristus Tuhan. Ketika dia ada di atas kayu salib, dia sedang mengambil seluruh dosa umat manusia. Ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Semua dosa umat manusia ditarik ke atas kayu salib. Makanya ada firman Tuhan katakan, Allah pergi. Ya. Karena di dalam diri Yesus ada seluruh dosa umat manusia. Amin. Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia. Supaya saudara dan saya yang tadi diumpamakan lantai yang kotor menjadi bersih. Tetapi kotorannya, dosanya pindah kepada lap, yaitu kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Saudara dan saya yang seharusnya terkutuk, tetapi kutuk ditanggung Yesus di atas kayu salib, supaya ada kemuliaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah bukti kasih Allah, bukti kasih Yesus kepada saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, ya, dengan mati di kayu salib, dengan mencurahkan darahnya yang kudus dan mahal. Mengapa harus ada darah? Mengapa dengan darah? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi simbol Tuhan Yesus itu mencurahkan darah. Itu untuk mengampuni saudara dan saya yang percaya. Amin. Ya. Satu lagi firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 11 sampai 12. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, ini dalam perjanjian lama, dibakar di luar perkemahan. Ayat 13. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Amin. Makanya ada darah. Itulah yang diminta untuk menebus. Bapak Ibu yang Tuhan, iblis itu, kalau ada perjanjian dengan iblis, yang diminta adalah darah, nyawa, maut, kematian. Amin. Hati-hati, jangan punya komunikasi dengan iblis dengan alasan untuk pangkat, jabatan, kekayaan. Hati-hati. Imbalannya maut, kematian, darah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan lagi. Apakah Yesus Kristus waktu disalibkan menderita kesakitan? Saya yakin dan percaya pasti sakit dan menderita. Amin. Tetapi yang luar biasanya, saya ambil temanya siang hari ini, pagi hari ini. Tetapi Yesus Kristus tetap mengasihi walau terluka. Amin. Sekalipun ada di atas kayu salib dengan keadaan terluka, tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Ya. Bapak Ibu, orang yang lagi disalib, ya, dalam keadaan begitu, pasti penuh dengan marah, amarah, kesakitan, penderitaan, kesedihan. Ya. Tapi Yesus tetap mengasihi. Jadi kuncinya, ya, tetap mengasihi walaupun terluka. Kuncinya mengasihi. Amin. Inilah ajaran kekristenan. Ajaran kasih. Amin. Kasihilah Allah, kasihilah sesamamu manusia. Itulah intisari kekristenan. Itulah hakikat kekristenan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kasih itu mendorong untuk taat. Kenapa Tuhan Yesus sampai di kayu salib? Dia taat melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Karena memiliki kasih seperti Bapaknya juga memiliki kasih. Amin. Dengan kata lain, kasih mendorong untuk taat. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 berkata demikian, ya. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bayangkan Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah yang turun dari sorga ke muka bumi ini menjelma menjadi manusia. Menghilangkan atribut kealahannya, merendahkan diri menjadi manusia, bahkan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih mendorong untuk taat. Kalau saudara taat akan kebenaran firman Tuhan, jangan karena kewajiban. Amin. Tetapi karena mengasihi Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja bukan kewajiban, tetapi karena mengasihi Tuhan. Kenapa harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Dibuktikan dengan kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, sekali lagi, setiap ketaatan harus didasari kasih, bukan kewajiban. Amin. Ya. Wajib A, wajib B, wajib C. Nah, di dalam kekristenan mengasihi, bukan kewajiban. Ya. Kalau kewajiban, biasanya nantinya ada transaksi dengan hak dan kewajiban. Saya wajib melakukan A, B, C, D supaya saya mendapatkan hak A, B, C, D. Tetapi saudara saya di dalam Tuhan, kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Sudah tidak punya hak apa-apa lagi. Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya kepada saudara saya. Amin. Tidak selayaknya saudara dan saya menuntut kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yaitu nyawanya sendiri. Amin. Bapak Ibu dan Tuhan, janganlah jadi orang-orang percaya
yang kerjaannya minta. Amin. Belajarlah selalu mengucap syukur. Punya Allah yang berluar biasa. Sudah mengasihi lebih dulu sebelum kita melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang Tuhan, yang kedua, kalau tadi dikatakan kasih mendorong untuk taat. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan bukan kewajiban ya. Tetapi karena kita mengasihi, sebab Tuhan lebih dulu mengasihi. Yang kedua, kasih mendorong untuk mengampuni tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Kita baca firman Tuhan yang di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dari firman Tuhan ini, ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, bahkan berbuat jahat pada kita, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contohlah perkataan firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Amin. Ya. Sudah dalam keadaan di atas kayu salib, menderita yang luar biasa. Bukannya Bapak hancurkan. Bapak, wah gimana lah. Ya, matikan, enggak saudara. Tapi Bapa, ampunilah kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyalibkan, ya, kepada orang-orang yang membuat Yesus menderita. Justru Tuhan Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau ada orang yang berbuat salah bahkan jahat kepada kita, ya, ambil positifnya saja. Mereka adalah orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, ya, jadi kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, ya, katakan saja mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu lagi firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Matius pasal 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." 70 kali, 7 kali. Artinya tidak terbatas ya. Pengampunan dalam Tuhan tidak terbatas. Ya. Kan ada peribahasa Sunda, nista maja utama. Orang yang berbuat salah datang, "Pak ampun," enak aja. Satu. Begitu datang hari kedua, "Pak minta maaf," enak aja. Hari ketiga datang, "Pak minta maaf, saya sudah lakukan ini," baru dimaafkan. Ketiga, itu artinya nista maja utama. Ya. Bahkan ada yang lebih kejam lagi. "Tiada maaf bagimu." Itu lebih kejam saudara. Mengulang-ulang kesalahan, tiada maaf bagimu. Tetapi hati-hati bagi saudara dan saya. Berbicara mengampuni itu sangat dasar sekali. Kalau saudara dan saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara dan saya, ingat, ada firman Tuhan yang begitu keras. Kita baca firman-Nya. Ya. Hati-hati kalau tidak mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Ya, Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Hati-hati, tanamkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin.
harus memiliki hati yang murah untuk melepaskan pengampunan. Sebab ketika kita dendam dan tidak mau melepaskan pengampunan, yang rugi kita. Yang pertama, kita tidak akan diampuni oleh Bapa. Dengan kata lain, kalau kita tidak diampuni, berarti kita tetap ada di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Garis bawahi, miliki setiap kita hati kemurahan untuk melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang berbuat salah, bahkan jahat sekalipun. Itulah ajaran Kristus. Kalau ajaran yang lain kan ganti gigi mata, ganti mata. Itu adil menurut hukum dunia. Tetapi di dalam Tuhan, balaslah atau kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, firman Tuhan itu seperti kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu ya. Ketika dulu saya baru percaya Tuhan Yesus, baca firman Tuhan tentang ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya. Tetapi sebenarnya harus tetap luar biasa sampai sekarang juga ya. Ya maksudnya karena baru mengenal, oh ajarannya luar biasa ya. Kejahatan balas dengan kebaikan, luar biasa. Lanjut Bapak Ibu yang Tuhan, mengampuni hakikatnya melepaskan beban penderitaan sendiri. Orang yang dendam, yang iri, itu sebetulnya punya beban saudara. Bahkan tanpa disadari sedang mengundang penyakit. Ya. Orang yang pendendam, yang iri, yang ketemu berdebar-debar. Waduh, kalau berdebar-debar itu apa yang berdebar-debar? Jantung saudara ya. Ya. Jangan sampai kita berdebar-debar jantung. Yang selanjutnya, kasih Allah tadi pertama mendorong taat. Yang kedua, kasih Allah mendorong untuk mengampuni tanpa syarat. Yang ketiga, kasih Allah atau kasih ilahi tanpa batas dan tidak menunggu orang lain berubah. Amin. Kalau saudara saya memiliki kasih ilahi, ya, orang lain berbuat salah, ya, tidak menuntut kamu harus berubah, baru saya memaafkan. Itu kan manusiawi. Kalau saudara berubah, saya akan memaafkan. Tetapi ajaran firman Tuhan tidak. Ya. Tidak menuntut orang lain berubah. Yuk baca firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak menunggu orang itu berubah. Amin. Tidak dibatasi. Saudara, kalau menunggu orang berubah belum tentu berubah orangnya. Dendam terus ada dalam kehidupan kita. Itu juga mengundang penyakit. Amin. Saya pernah berulang-ulang menyampaikan satu ilustrasi. Kalau ada orang yang membuang sampah dapur ke teras rumah kita. Lalu saya berkata, siapa ini orang yang membuang sampah dapur di teras rumah saya? Saya tunggu orangnya, harus ambil lagi. Padahal nggak tahu yang buangnya siapa. Marah terus dipelihara. Apalagi sampai dibawa ke rumah, masuk ke dalam rumah. Untuk bukti, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu sampah dapur lama-lama akan muncul belatung. Itulah sumber penyakit. Begitu juga dalam kehidupan saudara saya. Kalau enggak dibuang, kesalahan orang lain, kebencian orang lain, kejahatan orang lain, tidak dibuang dengan melepaskan pengampunan, disimpan dengan dendam, maka akan muncul belatung-belatung rohani. Amin. Sakit, penyakit ada saudara. Hati-hati.
minta kepada Tuhan supaya saudara dan saya dimampukan dengan kuasa Roh Kudus memiliki kemurahan hati untuk melepaskan pengampunan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, yang keempat, kasih ilahi walaupun terluka tetap menyatakan berkat. Yesus terluka, sakit, menderita di atas kayu salib, tapi tetap pernyataannya, firman-Nya adalah berkat. Lukas 23, 41 sampai 43. Kita memang selayaknya dihukum, ya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Dalam keadaan menderita, dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan terluka, perkataannya menjadi berkat. Perkataannya menyelamatkan. Amin. Begitu dalamnya pengajaran Kristus. Amin. Saudara dan saya dalam keadaan terluka, dalam keadaan menderita, dalam keadaan tidak enak, tetap perkataan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Perkataan kita harus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, disakiti, dijahatin tetap berbuat baik dan benar. Dalam keadaan menderita atau sakit pun tetap menyatakan berkat. Itulah kekristenan. Itulah Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya sebagai murid-muridnya, pengikutnya, harus meneladani yang Yesus Kristus lakukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu mah keadilan di dunia. Roma 12 ayat 17 sampai 21 ayat terakhir. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya menuntut pembalasan, artinya saudara dan saya sedang mengambil haknya Allah. Karena pembalasan itu adalah haknya Allah. Tapi kalau kita membalas berarti itu haknya Allah diambil, dicuri oleh kita. Amin. Jangan mengambil haknya Allah. Kesimpulannya, di hari Jumat Agung ini, di hari kematian Tuhan Yesus, ya, silakan pemain musik, singer, maju. Kesimpulan di hari Jumat Agung ini kita belajar dari Yesus Kristus. Tetap mengasihi walaupun terluka. Amin. Ya. Sebab kasih Allah mendorong untuk taat. Kasih Allah mendorong untuk mengampuni tanpa syarat. Kasih ilahi mendorong kita tanpa batas, tidak menunggu orang lain berubah. Yang terakhir, kasih ilahi walaupun terluka tetap menyatakan berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.